Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini untuk bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudari seiman kita untuk kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Dan untuk memulai seluruh serangkaian ibadah kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu kepada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami bisa datang di tempat ini berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami Tuhan. Untuk bersatu hati memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami rindukan Tuhan pagi hari ini Engkau melawat setiap kami. Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Dan bila pagi hari ini nama-Mu terus dimuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan. Dari awal, pertengahan kepada akhirnya ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa jaminan keselamatan, jaminan berkat hanya ada dalam tangan Tuhan. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencana kehidupan kami Tuhan. Maka jiwa kami akan terus mencari-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar dan menjawab setiap hati kami Yesus. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard.
That's why I trust Him. That's why I trust Him. Bersama-sama kita katakan pujian. My Savior, the one who will never. Kami yang selalu percaya setiap perancangan dalam kehidupan kami, Tuhan. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Ya Tuhan, kami yang selalu percaya setiap rancangan terindah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tak hentinya percaya, Tuhan. Tak hentinya kami mencari Engkau, Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar setiap doa kami. Engkau akan menjawab setiap doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Tuhan. Pagi hari ini lebih lagi Tuhan Yesus, kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Pagi ini lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bernyanyi, kami mau menari di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan senantiasa memegang tangan kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama yang mau mengikuti Yesus, kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Binasa tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Mari sama-sama serukan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana. Tangan-Mu supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu
Bersama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman kita mau sama-sama katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya, lebih lagi berikan suara-suara untuk orang kita. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kembali lagi untuk kembali mendeklarasikan jargon tahunan kita Bapak Ibu. Masih ingat? Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita mau coba ya Bapak Ibu. Ketika nanti kami bilang belas kasih pada dunia, Bapak Ibu bisa menjawab menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Bisa nggih Bapak Ibu? Bisa, kita coba ya. Belas kasih pada dunia, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Sekali lagi, belas kasih kepada dunia, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Engkau yang merasakan kasih kebaikan Tuhan, pagi hari ini sama-sama naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. amin. Mari bertepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau lebih lagi menari dan bernyanyi bagi nama Tuhan. Haleluya. Lebih lagi katakan bersama-sama Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sambil angkat kedua tangan kita, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Bersama-sama nyatakan. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku. Boleh kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu? Kami bersatu hati Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu sama-sama katakan. Berhati memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan. Amin. Dibangkitkan. Boleh sekali lagi bagi nama Tuhan lebih kencang suaranya kita katakan. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya, semua bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Kita percaya kita masih mau sekali lagi untuk memuji Tuhan kali ini dengan berjoget dikit-dikit biar lebih hangat ya karena pagi ini lumayan dingin. Let's go. Ya, kita tepuk tangan bersama-sama. Ini lagu ini udah pernah dinyanyiin dan kita mau nyanyiin lagi bareng-bareng ya. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dan sembahku. Karena kasih-Mu bebaskanku, Tuhan yang mempesonaku. Roh-Mu hidup di dalamku, sekarang ku kan bersuka dan ku kan menari ke kanan ke kiri, bertepuk tangan memuji Tuhan. Dengan segenap hati ku mau bernyanyi syalalala. Haleluya, haleluya. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dan sembahku. Karena kasih-Mu bebaskanku, Kau Tuhan yang mempesonaku. Roh-Mu hidup di dalamku, sekarang ku kan bersuka dan ku kan menari ke kanan ke kiri, bertepuk tangan memuji Tuhan. Dengan segenap hati ku mau bernyanyi syalalala. Haleluya, haleluya. Dan ku kan menari ke kanan ke kiri, bertepuk tangan memuji Tuhan. Dengan segenap hati ku mau bernyanyi syalalala. Haleluya. Dan ku kan menari ke kanan ke kiri, bertepuk tangan memuji Tuhan. Dengan segenap hati ku mau bernyanyi syalalala. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Telah tiba saatnya untuk kita semua memberikan hati, pikiran untuk mendengarkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu,
dengan kesungguhan hati kita merenungkan pujian ini, sebagaimana kita telah dibebaskan oleh dosa dalam darah. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Kutinggikan dan kuagungkan Engkau Bapa. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Kami mau lagi dengan sungguh menaikkan pujian ini, menangkan hati-Mu Tuhan. Darah-Mu dicurahkan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata lagi Tuhan. Ucapan syukur dan sembah kami kepadamu Bapa. Betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Ibu yang bawa firman. Tiada kata yang dapat ungkapkan
bersyukur Tuhan, Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saya ingin jemaat saja nyanyikan lagu ini tanpa musik, katakan tiada kata. Tiada kata ya Yesus. Amin. Tiada kata, tiada kata. Ya Tuhan. Anugerah kasih dan keselamatan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur yang terdalam kami naikkan dari hati kami. Karena Engkau Yesus begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa. Engkau relakan putramu turun ke dunia, mati, menderita disalibkan untuk menggantikan kami, untuk menebus setiap kami. Terima kasih Yesus buat kerelaanmu melakukan kehendak Bapa untuk mati bagi kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang telah membuka hati kami bagi Injil. Sehingga saat ini kami boleh berdiri di gerejamu di tempat ini. Kami boleh menyembah dan meninggikan namamu dengan leluasa. Hanya oleh anugerah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa tenang teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan kepada kami pengertian, pemahaman untuk kami boleh menangkap firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh dipakai Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Pagi hari ini Roh Kudus sendiri yang akan menjabarkan secara detail dalam kehidupan setiap kami dan menolong kami untuk melakukan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Shalom semuanya. Shalom. Ya, nama saya Sela Iren. Saya full timer dari Gereja Mawar Sharon Surabaya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu menyadari tidak bahwa ada sesuatu yang indah terjadi di tengah kita. Kita tahu bahwa setiap ibadah pasti selalu indah. Karena ada kuasa Roh Kudus. Karena ada hadirat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Tapi pagi ini ada yang spesial, yaitu apa? Tadi Bapak Ibu Saudara lihat teman-teman yang di depan, saudara-saudara kita yang di depan. Itu adalah kolaborasi yang begitu indah dari gereja ini, dari Gereja Mawar Sharon dan teman-teman High Music yang ternyata mereka juga terdiri dari berbagai macam gereja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita semua adalah satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Saat kita menyembah dan memuji Tuhan, kita sudah enggak melihat lagi kamu dari mana. Yang pasti kita sama. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini tema kita adalah menemukan karunia Anda melayani dunia.
Artinya apa saudara? Kita itu baru bisa melayani Tuhan dengan efektif. Pelayanan kita ini baru bisa berdampak ketika apa? Ketika Roh Kudus berkarya di dalam kita dan melalui kita. Saya ulang ya. Pelayanan kita itu baru bisa akan efektif dan berdampak ketika Roh Kudus bekerja bukan cuman melalui kita untuk orang lain, tapi Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Dia membentuk, dia mengubah, dan dia juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Nah, pagi hari ini penting buat kita untuk kita menemukan atau mengenali karunia saya itu apa sih gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah tahu ini, oh aku tahu persis karuniaku ini, aku dipanggil Tuhan untuk melakukan ini. Kalau Bapak Ibu sudah tahu itu, sudah nangkep itu dari Tuhan, kiranya firman pagi hari ini boleh meneguhkan Bapak Ibu Saudara untuk semakin yakin dan mantap berjalan dalam panggilan Tuhan. Amin. Tapi buat yang belum, buat yang masih dalam proses mencari, masih dalam proses mengenali, saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong kita semua. Untuk ternyata ini karunia rohani di dalam hidupku yang ditaruh oleh Tuhan. Gitu ya. Oke, kita sepakat akan belajar itu pada pagi hari ini. Karunia itu apa sih? Karunia rohani itu apa? Ini beda ya Bapak Ibu, beda dengan karunia yang menyelamatkan kita dari dosa. Ini bicara tentang spiritual gifts atau karunia rohani, yaitu apa? Karunia roh adalah kemampuan khusus. Katakan kemampuan khusus? Iya. Dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Sumbernya jelas, dari Allah Tritunggal. Yang diberikan atas dasar kasih karunia, namanya juga karunia, ya kan? Diberikan atas dasar karunia, bukan atas usaha atau maunya kita. Aku mau ini, aku nggak mau itu. Yang ini nggak enak, yang ini aja enak. Kita nggak bisa seperti itu. Karunia dari Tuhan, hanya Tuhan yang tahu persis apa yang terbaik yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Yang memampukan orang percaya, jadi karunia rohani atau spiritual gifts itu memampukan setiap kita yang ada di tempat ini dan seluruh orang percaya untuk melakukan tugas dan panggilannya di dunia. Bapak Ibu, kenapa kita perlu karunia rohani? Karena begini, pelayanan kekristenan itu harus sampai level menyentuh perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa melakukan sebuah pelayanan dengan kekuatan kita. Saya pun tidak akan bisa berdiri di sini dengan kekuatan saya. Setiap kita apapun bagiannya bergantung kepada Roh Kudus. Nah, di dalam perjanjian baru, dalam Alkitab kita, ada beberapa catatan tentang karunia-karunia roh itu apa saja. Ada di 1 Korintus 12 ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti tahu itu 1 Korintus 12 itu karunia rohani yang berfokus pada manifestasi-manifestasi kuasa Roh Kudus. Di situ ada karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membeda-bedakan roh, bernubuat, melakukan mujizat, berkata-kata dengan pengetahuan, itu di 1 Korintus 12. Ada juga di kitab di surat Efesus, itu karunia yang fokusnya kepemimpinan dalam jemaat. Ada rasul, ada nabi, ada gembala, begitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar firman tentang karunia roh di dalam Roma pasal 12.
Karunia di dalam Roma pasal 12 ini adalah karunia-karunia yang untuk kehidupan jemaat sehari-hari. Jadi setiap kita itu sangat relevan dengan topik ini. Kita baca ya. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 8. Oke. Di ayat 4 dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh. Ya. Ini ayatnya sudah ditampilkan. Di situ ada yang saya beri warna-warna berbeda. Ketika kita membaca, coba mulai diperhatikan warna-warna yang berbeda itu. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Selanjutnya ayat 5, demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing, nah ini adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia roh yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Artinya apa ya? Kalau karunianya melayani, ya melayani. Jangan karunianya melayani, terus melakukan yang lain, enggak mau melayani. Nah itu, jangan seperti itu ya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara, di ayat yang kita baca ini Roma 12, itu adalah aplikasi praktis dari kehidupan Kristen. Jadi surat Roma itu dibagi dua bagian besar. Pasal 1 sampai 11 itu isinya doktrin, keselamatan, gitu-gitu ya, isinya doktrin. Kalau Bapak Ibu baca surat Roma pasal 1 sampai 11 itu isinya rumusan-rumusan doktrin. Itu indah sekali. Kita harus paham sebagai orang Kristen, kita harus tahu dasar iman kita itu apa sih, seperti apa sih gitu. Itu di Roma pasal 1 sampai 11. Nah, mulai Roma pasal 12 sampai ke belakang itu isinya aplikasi praktis. Kenapa saudara? Ini memberikan pesan kepada kita bahwa pemahaman yang benar itu penting di dalam kita melakukan segala sesuatu. Setuju? Contoh ya, karena kita sedang bicara tentang karunia, kita ngomong tentang pelayanan, contoh nih. Kalau kita punya pemahaman, oh kalau orang melayani Tuhan, rajin melayani Tuhan itu, Tuhan akan meluputkan dari penyakit. Tuhan akan membuat usahanya lancar misalnya. Kalau kita punya konsep itu, kemudian kita ini sudah rajin, kita sudah tekun, kita sudah setia, dengan pemahaman itu, terus kemudian Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi. Mungkin ditipu orang, Tuhan izinkan penyakit tertentu, dan lain-lain. Kita mulai, kok gitu sih? Katanya melayani itu diberkati. Nah, ini contoh yang saya rasa mungkin relevan dengan sebagian di antara kita begitu. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, pemahaman kita tuh harus benar dulu. Kalau kita tahu siapa yang kita layani, mengapa kita melayani, dengan apa kita melayani, ya kan? Kalau kita tahu itu dengan benar, maka ya perhatikan ini, cara kita melayani pasti beda, benar enggak? Cara kita memperlakukan rekan pelayanan itu juga akan beda. Kalau kita punya pemahaman yang benar. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus sebelum dia ngomong tentang karunia, Rasul Paulus bicara tentang sebuah gambaran tubuh. Oke, katakan tubuh. Setiap kita pasti punya tubuh ya kan, kalau enggak kita enggak mungkin ada di sini.
Setiap kita punya tubuh. Nah, kita nih akan lihat satu-satu. Paulus ini menjelaskan apa sih tentang tubuh. Ini penting buat kita sebelum kita ngomong tentang karunia. Supaya nanti ketika kita mengaplikasikan, kita itu tahu dasarnya atau pedomannya itu seperti apa. Nah, oke. Nah, di dalam Roma 12 ayat 4 yang tadi kita baca ya. Saya ulangi, kan dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Oke, yuk sama-sama katakan dengan saya, satu tubuh, banyak anggota. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kesatuan dalam keberagaman. Coba ya, ini tubuh ya kan, anggotanya banyak. Yang kelihatan ada mata, ada hidung, ada telinga. Tapi mata ini masih terdiri banyak bagian lagi loh. Ada kornea, ada saraf mata, ada pupil, ada retina. Terus tangan. Di tangan ini, jari-jari ini aja udah beda loh. Jempol gak bisa jadi jentik, jentik gak bisa jadi telunjuk. Betul? Kiranya gambaran singkat ini memberikan pemahaman buat kita bahwa kita ini satu tubuh. Tapi beda-beda. Nah, di gereja ini pasti beda-beda kan? Beda apa? Usia, latar belakang pendidikan, status sosial, status dalam pernikahan. Betul? Dari latar belakang yang berbeda-beda ini, Tuhan itu menempatkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Harus bersatu. Jadi, ini bicara tentang bahwa kita memang tidak sama, jadi harus diterima saudara, kita memang gak sama. Latar belakang yang berbeda-beda itu juga akan menghasilkan karakter yang berbeda-beda di antara kita. Dan karakter yang berbeda-beda ini rentan konflik, termasuk dalam pelayanan, dalam pemuritan atau cell group atau apapun komunitas yang kita punya. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti adalah kita memang tidak sama, tapi kalau cuman berhenti di kita memang gak sama, ya nanti terus kita gak cocok, ya memang kan kita beda, kita gak sama, aku ya gini, kamu ya gitu, enggak begitu. Kita memang tidak sama, tetapi kita harus bisa dan harus mau bekerja sama. Katakan amin. Nah, yang bilang amin itu berarti nanti kalau bertengkar sama teman satu tim dan lain sebagainya. Nah, ingat ini ya, iya sih kita memang gak sama, tapi harus bisa bekerja sama dan harus mau bekerja sama. Oke, nah yang kedua, tadi dikatakan bahwa tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Perhatikan ya, kata-katanya tidak semua punya tugas yang sama. Bukan semua tidak punya tugas yang sama loh ya. Saya pelan-pelan ya. Kalau kalimatnya begini, semua tidak mempunyai tugas yang sama, berarti beda semua. 200 orang beda semua. Tapi enggak, firman Tuhan enggak bilang gitu. Firman Tuhan bilang tidak semua punya tugas yang sama. Berarti ada yang sama enggak? Ada. Nah itu jadi bersinergi, makanya dijadikan satu tim. Ini PAW tadi ini tugasnya sama mereka. Mereka menjadi satu tim walaupun berbeda-beda gitu ya. Nah ini juga bicara kepada kita bahwa setiap kita itu punya fungsi loh. Amin. Setiap kita itu punya fungsi dan kita masing-masing saudara berfungsi sesuai posisi kita. Kalau yang praise and worship ya fungsinya itu, yang flag ya fungsinya itu, yang terima tamu ya fungsinya itu. Terus pertanyaannya gini, terus yang saya datang ibadah minggu, duduk ibadah terus pulang fungsinya apa? Nah nanti kita akan lihat di bagian karunia-karunia. Kita lanjut ya, sampai sini nangkep? Yang nangkep lambaikan tangan? Oke. Di dalam ayat selanjutnya di Roma 12 ayat 5 itu dikatakan seperti ini. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Oke, kita berhenti di situ. Satu tubuh di dalam Kristus mengajarkan kita adalah bahwa
Kristus itu pemersatu kita. Saudara, kita harus tahu apa yang membuat kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Yaitu karena Yesus sudah mati buat kita. Manusia di dunia ini ada miliaran jumlahnya. Tapi hanya sekian yang masuk di dalam anggota tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bukan cuma yang di gereja ini, tapi seluruh orang percaya di sepanjang abad itu satu tubuh Kristus. Yang mempersatukan adalah Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita yang bukan siapa-siapa terhisap atau dimasukkan ke dalam anggota tubuh Kristus. Terus buat kita aplikasinya apa? Aplikasinya adalah bahwa hargailah pengorbanan Yesus. Kalau Yesus sudah mati untuk membuat kita menjadi anggota tubuhnya yang dijamin pasti diselamatkan, disertai di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia, bukan berarti nggak ada masalah ya Bapak Ibu, tapi penyertaan Tuhan itu akan selalu ada bersama dengan kita lewat suka dan duka. Ketika kita tahu itu, ayo dimanapun posisi kita, ibu rumah tangga, orang yang kerja di kantor, semuanya, apapun profesi kita, ayo kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mutung kalau misalnya ada masalah terjadi di dalam gereja, wes aku nggak mau pelayanan lagi, aku nggak mau datang di ibadah ini, aku nggak suka sama ini, apalagi ini ada yang senyum-senyum kayaknya mungkin ngalami ya, ada yang senyum-senyum, apalagi pindah gereja karena nggak cocok dengan salah satu orang di dalam gereja. Saudara jangan lupa, semuanya anggota tubuh Kristus, seneng nggak seneng, nanti kita akan ketemu lagi, amin. Jadi, ayo tekun dan setia di mana Tuhan menempatkan kita. Oke, selanjutnya, masing-masing anggota seorang terhadap yang lain. Artinya adalah bahwa orang Kristen itu tidak bisa bertumbuh sendirian. Jadi kita ini diikat menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Tapi bukan cuman itu. Masing-masing kita ini loh semua itu anggota seorang terhadap yang lain. Sama seperti tubuh ya saudara. Kalau kuku kita lepas, dia akan mati. Oke. Saya pernah punya teman yang mengalami kecelakaan kerja di pabrik gitu ya. Karena dia bagian mengoperasikan mesin. Benar-benar jempolnya ini putus. Tapi dia telat bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya benar-benar ya harus direlakan. Artinya apa? Kalau sudah terlepas dari tubuh, ya mati. Kita nggak bisa hidup sendirian saudara. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang aku di rumah, aku banyak doa, aku banyak puasa, aku dengar YouTube, dengar khotbah, aku baca banyak buku. Tapi nggak mau datang beribadah, nggak mau ikut pelayanan. Kita nggak akan bertumbuh, malah kadang-kadang bisa jadi orang aneh. Kenapa ya? Biasa hidup sendiri, malah jadi aneh gitu. Jadi tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh sendirian. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu di bagian tentang karunia. Di ayat 6 tadi dikatakan seperti ini ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan. Nah, yang pertama ada karunia bernubuat. Karunia bernubuat itu adalah kemampuan khusus untuk menyampaikan perkataan Allah atau firman Allah, memberitakan firman Allah atau menerima penyingkapan secara langsung dari Allah di bawah dorongan Roh Kudus. Saudara seringkali kalau kita berpikir gini, oh karunia nubuat itu berarti yang ngomong 23 September Tuhan Yesus akan datang. Nah kita mikirnya kan nubuat itu gitu ya. Terus kita ketemu dengan hamba Tuhan,
Tuhan bicara kepadaku kalau kamu akan begini. Nah, seringkali dalam konsep kita nubuat itu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, para nabi, nubuat itu kan profet, nabi, profeteia, itu dari bahasanya seperti itu, nabi. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu menurut statistik, menurut perhitungan data, nggak sampai 10% loh yang mereka itu bicara tentang masa depan. Nggak sampai 10%. Sisanya itu lebih banyak bicara tentang pengajaran, teguran terhadap dosa-dosa Israel, terus pesan pengharapan, isinya lebih ke itu. Nah, pesan penting buat kita, nubuat diberikan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu terhadap masa depan, tetapi untuk membangun dan menyampaikan kehendak Tuhan, bukan meramal nasib. Nah, sekarang kita cek, buat Bapak Ibu Saudara yang dianugerahi oleh Tuhan sebuah kepekaan khusus, entah gimana kayak hati itu bisa nangkep gitu misalnya, ketemu dengan seseorang terus kayak dalam hati itu Tuhan gerakkan, kok aku kayaknya pengen ngomong ayat ini ya ke orang itu. Ada yang pernah seperti itu? Atau ketemu orang kayaknya kok cuman pengen ngomong, God bless you ya, Tuhan mengasihi kamu misalnya. Simple tapi rasanya kok gerakan itu kok kuat ya di sini. Nah, buat Bapak Ibu yang seperti itu, coba dipergumulkan, siapa tahu memang Tuhan memberikan karunia bernubuat. Ya, bentuknya bisa macam-macam, itu salah satunya. Oke, karunia yang berikutnya adalah melayani, atau dari bahasa aslinya diakonia. Melayani itu kemampuan khusus untuk secara praktis. Jadi praktis, tindakan fisik maksudnya, membantu, mendukung, dan meringankan beban sesama anggota tubuh Kristus. Kalau di Alkitab kita ini contohnya Stefanus. Jadi waktu itu orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani, mereka komplain, kok janda-janda mereka nggak diperhatikan ya, gitu. Dan kemudian para rasul mengangkat Stefanus dan beberapa orang lainnya untuk mengurusi kebutuhan harian para janda ini. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya keramat tamahan dan hati yang kayak ringan tangan gitu loh. Ringan tangan untuk bantuin, nolongin, tapi yang sifatnya kepada kebutuhan jasmani gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu punya karunia melayani. Di tim yang berangkat bersama dengan saya menangkap beberapa orang punya karunia itu gitu. Kayak bahkan gak usah ngomong, itu kayak tahu gitu bahwa butuh ini gitu loh. Sudah langsung berinisiatif untuk tanya, untuk coba gini, Bapak Ibu bayangkan gini, kalau orang punya karunia melayani itu biasanya jadi tuan rumah yang baik. Kenapa? Karena tamunya diperhatikan. Minum yuk. Kan capek tadi habis perjalanan jauh. Ayo, duduk. Air es ya, tak ambilkan air es ya. Ngerti ya? Jadi ada sebuah sukacita dan kerelaan untuk nolongin orang lain yang sifatnya itu perhatian-perhatian yang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu itu gitu, seneng gitu kayaknya kalau ada yang ke rumah, terus seneng melayani, terus kalau di gereja gitu ya seneng aja ikut sibuk di dapur, nyiapin apa ya, itu Bapak Ibu bisa didoakan, bisa diteguhkan lagi bahwa Bapak Ibu punya karunia melayani, begitu. Kalau kita melihat Yesus, ya kan, Yesus itu ketika di depan orang banyak, dia nggak cuman mengajar loh. Yesus itu memperhatikan kebutuhan jasmani orang-orang loh. Ingat gak yang terjadi mujizat 5.000 orang? Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya kan, ini orang banyak loh. Mereka itu belum makan loh. Ini sudah malam, mereka tuh mau cari makan di mana? Nah itu saudara.
Terus Yesus nyuruh para murid untuk menyediakan makan. Nah itu teladan kita, Tuhan Yesus. Berikutnya ada karunia mengajar, yaitu kemampuan untuk menyelidiki dan mempelajari firman Allah, serta menjelaskan, mempertahankan, lalu memberitakannya sedemikian rupa sehingga orang lain yang mendengarkan itu paham. Dan orang yang mendengarkan itu bisa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah, tapi karunia mengajar itu juga secara umum bisa diartikan sebagai seni dalam mengajar. Jadi Bapak Ibu pasti tahu kan, nggak semua orang pinter bisa ngajar, betul ya? Kita kalau di sekolah, gurunya ini pinter banget, dosennya pinter banget. Tapi kalau ngajar kok nggak enak ya, nggak mudeng aku gitu, nggak paham aku. Tapi ada orang yang kayaknya dia menjelaskan sesuatu yang rumit itu kok jadi ngeh ya gitu, jadi paham ya gitu. Nah itu punya karunia mengajar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara interest, maksudnya punya ketertarikan untuk seneng gitu menjelaskan sesuatu ke orang dan bisa detail, bisa enak. Nah itu Bapak Ibu punya karunia mengajar. Oke, sampai sini bisa mengikuti Bapak Ibu? Oke ya, oke. Nah sekarang kita masuk karunia berikutnya, itu adalah karunia menasihati. Karunia menasihati itu adalah kemampuan khusus, dari tadi saya pakai istilah kemampuan khusus ya. Karena memang ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, itu sifatnya memang spesifik begitu. Bukan berarti orang lain gak bisa melakukan, bisa. Tapi akan lebih berdampak, akan lebih tajam jika yang melakukan itu adalah orang yang memang punya karunia itu. Nah, untuk karunia menasihati adalah kemampuan khusus untuk menyampaikan nasihat, teguran, ya, dorongan dengan cara sedemikian rupa. Wis nggak tahu ya apa caranya, dengan caranya dia ngomong, dengan bahasa tubuhnya, dengan caranya memperlakukan orang yang sedang curhat ini gitu ya. Sehingga si penasehat ini mampu menyentuh hati dan menggugah kehendak penggemarnya. Jadi kalau misalnya orang ini sudah mau cerai, sudah mau melepaskan pelayanan, sudah mau bunuh diri, sudah mau pergi dari rumah, apapun itu, ketika ketemu dengan saudara yang punya karunia nasihat itu, orang ini tuh bisa dibuka pikirannya, iya ya, kenapa aku kok gitu ya. Dan menggugah kehendaknya, iya ya, sebenarnya memang putus asa itu enggak baik ya, iya sih, aku ini masih punya pengharapan ya, Tuhan Yesus mengasihi aku. Nah gitu saudara, ya. Tujuannya adalah memperkuat dan mengokohkan iman si orang yang sedang bicara kepada kita ini. Nah, patokannya siapa? Saya menemukan sangat indah di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Dikatakan Yesus itu penasehat ajaib. Tidak ada penasehat sempurna selain Yesus. Yesus itu memiliki hikmat yang tidak terbatas. Ketika seseorang ngomong dengan kita, aku punya masalah ini, menurutmu ya apa ya, begini. Butuh hikmat saudara, untuk kita mulai bawa dia, kita mulai ngomong sama dia. Yesus itu memiliki hikmat tak terbatas dan kuasa ilahi untuk menyelesaikan masalah manusia. Dia memahami pergumulan kita dan mampu memberikan jalan keluar yang melampaui nalar. Kadang-kadang kalau kita diperhadapkan suatu masalah, kita tuh kan kayak nggak ada jalan keluarnya, ini buntu. Harusnya ini, tapi ini kalau aku lakukan kayak gini, aduh, nggak tahu gitu ya. Tapi ketika kita melihat kepada Yesus, ketika kita bersekutu dengan Yesus, Tuhan akan memberi kita kepekaan dan memberi kita hikmat untuk bisa tahu tindakan atau sikap apa yang harus diambil dalam situasi tertentu. Dan lebih dari itu, Yesus adalah penasehat yang menuntun pada hidup yang kekal.
Jadi kalau Bapak Ibu selama ini kayak secara natural gitu, orang itu seneng aja datang kepada saudara, terus curhat, terus ngomong. Padahal ya Bapak Ibu nggak pernah nanya, kamu punya masalah apa, nggak gitu. Tapi kayaknya orang itu mudah mendekat, mudah terbuka, mudah ngomong. Walaupun saudara nasihatnya nggak macem-macem mungkin. Enggak yang firman Tuhan berkata di dalam surat ini pas enggak gitu mungkin. Simple. Tapi orang itu kayak mendekat dengan nyaman dan percaya aja gitu cerita. Terus Bapak Ibu simple kasih nasihat, simple mendoakan dia dengan sederhana. Kalau Bapak Ibu merasa, iya ya aku ngalami loh kayak gitu. Wow, mungkin Bapak Ibu punya karunia menasehati. Mari dipertajam. Dipertajam, bawa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang aku punya karunia ini, terus berdayakan aku, terus pakai hidupku, seperti itu ya. Nah ini ada karunia membagi-bagikan sesuatu, ini adalah kemampuan khusus untuk berbagi harta milik dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu, ini tidak berbicara tentang seberapa banyak harta yang kita punya. Bapak Ibu ingat di dalam Alkitab kita ada jemaat Makedonia namanya. Rasul Paulus mengatakan mereka itu miskin. Benar-benar di Alkitab itu ditulis mereka itu miskin. Mereka sendiri kekurangan. Tapi Paulus mengatakan mereka itu loh memberi. Mereka itu, jadi ketika jemaat di Yerusalem itu sedang kelaparan, jemaat Makedonia yang sebenarnya juga perlu ditolong, mereka itu menggalang bantuan loh. Dan mereka memberi. Jadi karunia membagi-bagikan ini enggak bicara tentang berapa banyak yang kita punya. Tapi bicara tentang hati yang ikhlas dan rela untuk melepaskan sebagian dari yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu untuk menolong orang lain. Jumlah enggak masalah saudara. 5.000, 10.000 atau berapapun yang saudara punya. Ketika kita membagi dengan rela, simple. Bayar di parkiran, kasih lebih misalnya. Saya kenal seseorang yang menurut saya punya karunia membagi-bagikan sesuatu. Kayaknya apa aja gitu kayak pengen kasih lebih. Saya tahu yang dipunyai enggak banyak. Lebihannya pun enggak banyak. 1.000, 2.000, 5.000. Tapi itu konsisten. Dilakukan terus. Ada karunia membagi-bagikan sesuatu di dalam hidupnya. Bukan berarti gini ya, aku gak pernah tergerak tuh buat ngasih orang lain, kalau gitu aku gak punya karunia membagi-bagikan. Ya jangan begitu saudara, karena kita ini dipanggil untuk menjadi orang yang murah hati juga. Nah, di dalam Lukas pasal 3, itu suatu kali Yohanes ketika dia pertama kali muncul di hadapan publik untuk mulai membaptis, dia itu ngomong kepada orang-orang Farisi yang datang kepada dia. Yohanes tuh ngomong bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus mereka nanya, apa yang harus kami lakukan? Nah, di dalam Lukas 3 ayat 11, Yohanes tuh menjawab seperti ini. Jawabnya kepada mereka, sederhana saudara, siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Secara simpel, sedang berbicara seperti ini. Pertobatan sejati harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Perhatikan ini saudara, berbagi dengan mereka yang berkekurangan, perhatikan, adalah wujud perubahan hidup yang berpusat kepada Kristus. Katakan amin. Jadi mulai hari ini ayo kita memiliki hati yang senang membagi dengan orang lain. Ada 2 karunia lagi, di sini ada karunia memimpin. Karunia memimpin ya, ini Bapak Ibu mungkin merasa aduh banyak banget ya materinya. Nah sabar ya, yuk toel sebelahnya sabar gitu. Konsentrasi,
Ya. Oke, tinggal 2 lagi. Ada karunia memimpin. Karunia memimpin adalah kemampuan khusus dalam memimpin, mengarahkan, membangun dan melayani jemaat atau organisasi. Jadi organisasi ini bisa dimanapun ya, di kantor, di sekolah ya. Dengan tekun dan rajin. Kalau saudara baca tadi di dalam Roma 12 tadi, dikatakan kalau memimpin itu harus dengan rajin atau dengan tekun. Pertanyaannya kenapa gitu? Karena memimpin itu enggak mudah saudara. Memimpin itu, seorang pemimpin itu bukan cuma bilang kanan gitu terus wes enggak usah nanya pokoknya kanan gitu ya. Kiri, enggak. Karunia memimpin itu dia bisa mengarahkan, dia bisa melihat nih, oh yang dipimpin ini kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Wah kalau gitu ini cocoknya tak taruh sini misalnya gitu. Nah tapi itu enggak mudah. Setiap kita pasti punya pemimpin, ya kan? Dalam rumah ada pemimpin, papa mungkin, suami, ya kan? Mama gitu ya. Dalam gereja ada pemimpin. Di sini ada Pak Elia dan Ibu. Seringkali sebagai orang yang dipimpin, kita itu mudah mengkritik. Wah kurang ini, kurang gitu, keputusannya kok seperti ini, harusnya begini. Tapi coba kalau kita berada di posisi orang yang memimpin, tidak mudah. Nah sekarang coba kita cek diri kita. Kadang-kadang itu bisa secara natural ya di antara kita ini. Enggak di sekolah, enggak di rumah atau di perkumpulan apalah gitu ya. Kayaknya itu secara natural ada orang-orang tertentu yang bisa langsung menonjol, betul? Terus yang kalau ada apa-apa gitu, siapa ini yang jadi ketua? Kayaknya semua tangan tuh langsung, itu aja gitu. Nah kalau saudara adalah orang di posisi yang itu, ketahuilah bahwa saudara punya karunia memimpin. Tetapi catatan pentingnya adalah pemimpin bukan bos yang memerintah. Yesus adalah pemimpin kita, tapi Yesus memberikan teladan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Oke? Karunia yang terakhir. Karunia menunjukkan belas kasihan. Ini adalah kemampuan khusus untuk menolong, menghibur dan berempati. Seakan-akan kita itu turut merasakan penderitaan orang ini gitu. Berempati, kemampuan khusus untuk menolong, menghibur dan berempati kepada mereka yang dalam keperluan dan kesusahan, artinya orang yang sedang menderita. Tapi melakukannya itu apa? Dengan sukacita dan tindakan nyata, bukan hanya rasa kasihan di hati atau di bibir. Saya tanya, kita sering gak sih ngerasa kasihan sama orang? Aduh, kasihan ya gitu. Tapi kalau kasihan kita cuma berhenti di situ, saudara, ya ndak akan membawa perubahan dalam hidup orang itu. Karunia menunjukkan belas kasihan ini adalah hati yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan kepada orang yang menderita. Apakah itu orang tua yang mungkin kalau jalan perlu dituntun, sesimpel yang orang sakit, oh dia perlu disuapin. Ngerti ya? Mungkin kita nggak bisa kasih dana. Kita nggak bisa juga masak untuk orang itu, tapi ada hati yang berbelas kasihan yang, aduh sini tak bantu. Ada hati yang mudah jatuh belas kasihan. Dan perhatikan kalimat ini, karunia belas kasihan. Perhatikan saudara, berakar pada kemurahan Allah sendiri. Kalau Allah tidak berbelas kasihan kepada kita, dia nggak akan turun ke dunia. Karunia belas kasihan itu berakar pada kemurahan Allah sendiri yang turun untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan sebagai orang percaya, saya, saudara semua, dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang lain yang harus kita lakukan dengan sukacita untuk mencerminkan belas kasih Kristus. Amin. Punyailah hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan saya percaya kalau kita sudah terima Yesus, hati kita itu juga akan diubah oleh Tuhan. Kita enggak mungkin tegaan.
hati kita ini akan mudah tersentuh. Karena hati Kristus seperti itu. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, Dia membongkar hati kita, mengangkat keegoisan kita. Cepat atau lambat, hati kita akan menjadi hati yang lembut, yang mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Tapi saudara, tadi ada daftar karunia-karunia yang sudah kita pelajari pagi ini. Itu bukan daftar yang tertutup, berarti oh karunia rohani berarti cuman itu. Terus main musik bukan karunia. Flag bukan karunia. Nah saudara, di dalam perjanjian lama ada yang namanya Betsaleel. Dia adalah orang pertama di dalam perjanjian lama yang disebut sebagai orang yang dipenuhi Roh Allah. Perhatikan ya, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia enggak pernah bernubuat, dia enggak pernah melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tapi di dalam Alkitab dia orang pertama yang disebut sebagai orang yang penuh Roh Allah. Dan yang dia lakukan apa saudara? Dia mengukir itu, menata permata, dia mendesain bajunya imam, dia mengatur kain apa yang dipakai untuk kemah suci, dia mendesain semua. Itu dia mengukir kayu. Kalau zaman sekarang mungkin dia arsitek, mungkin dia seorang desain interior, dia perancang busana, dia mungkin seorang penata perhiasan yang mendesain seperti itu. Artinya apa? Seni pun itu adalah karunia dari Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyanyi, bisa menari, itu adalah karunia Tuhan. Nah sekarang terus kita nanya, loh kalau gitu bedanya bakat dengan karunia roh apa? Bakat itu pemberian dari Tuhan yang diturunkan lewat orang tua. Natural. Tapi karunia itu kan dari Tuhan atas dasar kasih karunia. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, bakatnya, perhatikan, diurapi Tuhan jadi karunia. Katakan amin. Bedanya apa? Orang di luar sana bisa bernyanyi dengan bagus. Kalau liriknya itu menyentuh hati, mungkin yang mendengar bisa nangis. Tapi tidak akan mengubah kehidupan orang itu. Tetapi kita yang menggunakan bakat kita untuk melayani Tuhan, apa yang kita lakukan itu akan berdampak kekal. Nah, bagaimana kita mengenali karunia? Ada 3 hal, singkat aja. Yang pertama minat. Jadi Bapak Ibu ini coba cek diri sendiri. Minatnya kemana? Ketertarikannya kemana? Gitu ya. Berarti ada kemungkinan itulah karunia saudara. Terus sukacita, tidak terpaksa. Ada rasa sukacita ketika kita melakukannya. Dan, nah ini penting, ada konfirmasi dari orang lain. Ya, seringkali kita ngotot, enggak aku ini panggilannya pokoknya singer. Orang lain bilang enggak, suaramu fales. Tapi Tuhan panggil aku yakin, aku suruh singer gitu, aku suruh WL. Sambil main gitar kayak teman kita tadi ya, si Yosua. Terus orang lain bilang enggak enak, nyanyimu enggak enak, mainmu enggak enak, tapi kita ngotot. Nah saudara, kalau karunia itu pasti ada konfirmasi dari orang lain. Amin. Nah kalau kita ngotot, kita akan kehilangan waktu yang kita ngotot tadi itu, waktu jalan terus nih, kita kehilangan kesempatan. Ya, jadi setelah ini saudara, cek minat kita, apakah kita sukacita melakukannya, ya, dan apakah memang ada konfirmasi dari orang lain bahwa kita memang dipanggil di area itu. Sebagai penutup, bagaimana menggunakan karunia? Saudara, kita tahu bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kristus adalah kepala kita. Cara kita menggunakan karunia Roh Kudus di dalam hidup kita adalah dengan kita melekat kepada Kristus. Tanpa kita melekat kepada Kristus, pelayanan kita tidak akan berdampak dan tertanam dalam gereja lokal. Ingat tadi, kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Tertanamlah di dalam gereja lokal. Kalau saudara ada di GSJA Mafa, tertanamlah di sini dengan sepenuh hati, berikan diri, melayani. Karena gereja adalah lembaga yang dipercaya Allah. Untuk apa? Memuridkan kita, menggembalakan kita dan melatih kita melayani. Dan yang ketiga, tekun dan setia. Saya minta teman-teman PAW naik ke atas. Di dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan, tidak selalu mudah.
Kadang-kadang berbagai persoalan menerpa kehidupan kita, tetapi Tuhan meminta kita untuk terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Setiap kita pasti diberikan oleh Tuhan karunia roh. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya karunia roh. Mari kenali karunia kita masing-masing itu apa. Dan mulailah hidup bertanggung jawab di dalamnya dengan memperdalam karunia itu. Buat yang karunianya seni, belajar supaya menjadi semakin bagus skillnya. Buat yang dikaruniai untuk menasehati, kalau perlu baca buku-buku tentang bagaimana menjadi seorang konselor yang baik. Supaya apa? Supaya kita ini jadi alatnya Tuhan yang siap untuk dipercaya lebih oleh Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sebuah pemahaman bahwa kita ada di sini, kita melayani adalah karena Kristus sudah mati untuk kita dan Dia bekerja mengubah hati kita. Dan sebagai responnya kita mau berkata kepada Tuhan bahwa aku berikan segalanya kepadamu Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita semua pejamkan mata kita. Pagi hari ini Tuhan memanggil setiap kita berapapun usianya tanpa kecuali untuk ya Tuhan, aku mau melayani Engkau. Saudara gak usah berpikir bentuk pelayanannya apa. Yang penting Tuhan, ini aku mau. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Semua pejamkan mata, gak usah lihat kiri kanan. Buat yang mau meresponi panggilan Tuhan ini, saudara taruh tangan aja di dada. Tuhan, ini setiap kami. Kami mau melayani Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menebus kami dan melayakkan kami. Dan sekarang ini aku Tuhan, sama-sama katakan ini aku, ini hidupku. Aku enggak mampu, tapi aku mau jadi alat-Mu Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau Roh Kudus bekerja dalam hidupku untuk aku menjadi berkat buat banyak orang, untuk membangun gereja-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang meletakkan tangan di dada mereka. Kiranya mulai hari ini Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup mereka. Nyatakan apa yang menjadi karunia-karunia mereka Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menuntun mereka langkah demi langkah untuk mereka masuk dalam panggilan-Mu yang lebih spesifik. Dan Kau urapi setiap mereka untuk melakukan panggilan itu dengan begitu tajam. Karena Roh Allah yang bekerja di dalam hidup mereka, dan lewat mereka banyak jiwa mengenal Kristus
dan banyak orang akan bertumbuh semakin mengenal Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu Tuhan, hanyalah bagi kemuliaanmu. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Angkat hati dan suaramu menyembah Tuhan. Apa yang kau miliki, apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu, semua bagi kemuliaan nama Allah. Haleluya. Haleluya. Biarlah karunia Allah turun atasmu pagi hari ini. Kasih karunia Allah turun atasmu pagi hari ini. Sehingga kau dipercaya oleh Tuhan untuk melayani dan tergabung dalam pembangunan tubuh Kristus yang besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, ini hidup kami. Biarlah anugerah Tuhan turun atas kami. Karunia-karunia Tuhan dilimpahkan bagi kami. Sehingga masing-masing kami akan bekerja, melayani, untuk membangun tubuh Kristus. Sekalipun kami berbeda, tapi kami mau membangun bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan biarkan dalam kegerakan rohani ini kami hanya menjadi penonton saja, tapi kami masuk di dalamnya untuk membangun gereja yang kuat, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Pastor Sela yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, Tuhan memberkati dalam keluarganya, dalam segala aktivitas pelayanan Tuhan memberkatinya. Bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan hamba berdoa untuk seluruh kami jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kami akan meresponnya dengan baik. Kami akan melihat diri kami. Minat apa yang ada dalam diri kami dalam melayani Tuhan. Bila kami akan melayani dengan sukacita, tanpa paksaan ataupun terpaksa. Biarlah sukacita Allah turun ketika kami melayani Tuhan. Dan biarlah konfirmasi dari hamba-hamba-Mu, dari orang-orang lain, bahwa panggilan kami tepat ketika kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Allah kita sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai di balik kursi ada barcode yang bisa ditransfer di sana langsung masuk rekening gereja. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai, secara tunai bisa maju dengan tertib memberikan dalam penghormatan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati selalu persembahan-persembahan kita. Ku korban syukur. Kudusmu Tuhan,
ada berkat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami terdorong juga untuk memberi, itu juga dari Tuhan. Jika pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, kami bersyukur atasnya, karena kesempatan itu masih berlaku atas kami. Hamba berdoa untuk setiap persembahan-persembahan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan oleh kami semua kepada Tuhan melalui gereja ini. Tuhan memberkatinya. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkatinya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah kami itu bertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini, sehingga hidup kami didapati benar di hadapan-Mu. Dan mau berdoa, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga di antara kami tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan dan berkelimpahan dalam berkat-berkat Allah. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu yang diberikan karena mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan terima kasih pada Pastor Irin. Tuhan memberkati dengan rombongan besar. Pak Bill dengan tim yang luar biasa. Tuhan memberkati. Tuhan akan menolong kita semua dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Kiranya kita bisa mengikutinya dengan baik. Kita bisa berfellowship bersama-sama dalam Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bergabung dan mengajak keluarga serta sahabat dalam ibadah raya Minggu pada pukul 7 pagi. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu di gedung gereja serta ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi Gereja Mafa. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6:30 malam. Mari seluruh jemaat Mafa bersatu dalam doa. Pada hari Kamis akan diadakan ibadah CP Connecting People pada pukul 6 sore di wilayah masing-masing. Mari seluruh jemaat Mafa bergabung dalam upaya menjangkau, merawat, memuridkan, dan mengutus. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 sore. Mari para pelayan Tuhan mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation untuk semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Selain itu, tersedia juga doa pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi. Mari seluruh jemaat Mafa bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan berat, tekanan hidup, atau membutuhkan dukungan doa, mari datang dan berdoa bersama staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang. Kiranya Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari setiap beban kehidupan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa ikuti bersama-sama
Untuk pertengahan minggu ini ada bagian yang mungkin akan kita bagi dua, khusus untuk tanggal 24 April 2026. Nanti akan ada Paskah bersama umat Kristiani se-Kota Batu jam 5 sore. Tempatnya di YPPI I3 Jalan Indragiri. Bapak Ibu bisa mengikutinya bersama-sama dengan Bapak Wakil Wali Kota, nanti akan bersama-sama kita akan bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan menolong kita. Sekali lagi kita bisa atur bersama-sama, dan saya bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan, karena Bapak Ibu tidak ada masalah yang berat di gereja ini, sehingga kami lihat semua dalam sukacita. Amin Bapak Ibu. Kalau masalah yang berat pasti datang jam 12 siang. Karena nggak ada, berarti semua masalah bisa diatasi dengan baik, semua berjalan dengan baik, bisa diatasi, dan Tuhan akan tolong kita semua. Ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali di gereja ini? Ada yang baru pertama kali? Nggak ada ya? Kalau di Pak Billy sudah banyak kali Pak, terima kasih banyak, Tuhan tolong kita. Setelah ini nanti kita akan bersama-sama, Bapak Ibu bisa sekolah minggu bersama-sama dengan tim dari Surabaya. Dengan penuh sukacita kita akan mendorong anak-anak sebagai generasi-generasi muda untuk kita bisa melatih mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan mereka akan berkarakter yang baik untuk mereka berkarir ke depan, untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kita memuji kebesaran Tuhan karena keagungan dan kebesarannya. Kami ibadah kami pagi hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena segala anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan rancangan-rancangan indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini, Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing, memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah kuasa surga turun atas kami, sukacita surga turun atas kami, sehingga sementara kami membangun keluarga di dunia ini akan terpancar kemuliaan surga, sehingga keluarga kami menjadi berkat, menjadi perbincangan baik di antara orang-orang yang menyaksikan keluarga kami. Hamba berdoa untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan kami, setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, biarlah dalam berkat dan anugerah Tuhan ada terobosan-terobosan baru di bidang ekonomi yang akan terus membawa kami dalam kemajuan. Setiap tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, mampukan kami mengatasinya dengan baik, dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di antara kami semua tidak ada satupun yang berkekurangan. Hamba berdoa semua berkecukupan di dalam berkat-berkat Allah. Bahkan jika Tuhan izinkan, biarlah mereka berkelimpahan dalam berkat-berkat-Mu,
sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berkelebihan di dalam berbagai macam kebajikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, seorang diri datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepadamu, Tuhan memberkatinya. Ketika kami membangun mesbah keluarga kami, biarlah Tuhan menolong kami. Biarlah keluarga kami semua datang kepada Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Hamba berdoa ketika kami melakukan bersama-sama dalam ibadah raya, biarlah berkat-Mu turun atas kami. Pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami juga berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini, jika ada di antara rekan-rekan jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, jika mereka lemah tubuh terbaring karena sakit, hamba berdoa dari tempat ini kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan bagi mereka, ada kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati sesuai dengan janji-janji Tuhan. Dan hamba-hambamu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, biarlah mereka juga dalam berkat Tuhan. Pergi dan pulang dalam sukacita yang dari Allah. Dan hamba berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biarlah dalam berkat Tuhan. Hamba berdoa diberkatilah politik di Indonesia. Hamba berdoa untuk keamanan di Indonesia diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk ekonomi di bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Cuaca diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ada berkat yang turun atas bangsa dan kota kami tercinta. Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kota Batu dan sekitarnya. Bahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia, apapun organisasi mereka, Tuhan memberkati. Tuhan sebagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, juga hadir di gereja-gerejamu untuk mengubahkan hati kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami semua ada gereja yang kudus, gereja yang di mana Yesus sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja yang sedang bergumul untuk perizinan, gereja-gereja yang sedang bergumul untuk pembangunan, gereja-gereja yang sedang bergumul untuk eksistensi mereka, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, sehingga nyata Kristus ada di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Bapa mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami. Kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat-berkat-Mu sajalah yang menjadi bagian kami. Karena hanya berkat Tuhan saja yang membuat kami bersuka cita. Hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat kami bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, angkat hatimu, imanmu, pengharapanmu, fokus kepada Tuhan. Karena berkat datangnya hanya dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta hikmat dan kuasa Roh Kudus turun atas kita. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi turun dan menjadi bagian kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang berkemenangan mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita berkata amin.